Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Zaki, jurusan Teknik Mesin Alat Berat angkatan 7 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal OJT saya, yang mana saya sudah OJT selama 3 bulan di PT Green Energy Natural Gas. Di sini judul saya adalah analisa keausan pada ban kontainer. Slide yang kedua yaitu ada lingkup pembahasan. Di sini saya akan membahas yang pertama profil perusahaan, kedua permasalahan, ketiga persiapan perbaikan, yang keempat prosedur penggantian ban, yang kelima analisa, dan yang keenam kesimpulan. Profil perusahaan. PT Green Energy Natural Gas merupakan grup dari Jet Resource. Jet Resource Group adalah sebuah grup perusahaan perorangan yang dimulai pada tahun 2008. Saat ini perusahaan khususkan dalam menyediakan sumber energi untuk industri di Indonesia. Energi yang disediakan oleh Jet Resource Group adalah energi yang berbentuk gas. Selama 2,5 tahun sejak tahun 2010, perusahaan Jet Resource Group telah mendirikan 3 stasiun di 3 lokasi berbeda di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Yang kedua adalah permasalahan. Di sini ada permasalahan pada keausan ban. Keausan ban itu tersendiri adalah suatu hilangnya atau rusaknya tapak ban atau permukaan karet yang dikarenakan gesekan yang terjadi ketika ban melaju di jalan. Yang kedua ada mengukur jarak antara dua roda. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran sebelum pengukuran tarik tuas rem tangan atau handbrake. Setelah itu dilakukan pengukuran terhadap sisi depan dan belakang roda. Di sini bertujuan untuk mengatur seberapa jarak antara kedua sisi roda. Yang ketiga, melakukan penyetelan tirut. Pada langkah ini, roda kanan dan kiri perlu didongkrak agar penyetelan dapat dilakukan dengan mudah. Setelah itu, dikendurkan mur tirut menggunakan kunci dan putar hingga kedua sisi roda sama. Selanjutnya, persiapan perbaikan. Langkah persiapan perbaikan yang pertama, yang terutama itu persiapkan objek yang akan diperbaiki, yaitu armada yang rusak atau armada yang mau diperbaiki, dengan cara menempatkan armada pada bidang datar dan aman serta menahan roda dengan menggunakan balok kayu supaya unit tidak bergerak saat dilakukan perbaikan. Di sini ada pula alat dan bahan. Yang pertama, mesin impact ini alat utama untuk membuka mur atau baut pada roda. Yang kedua, alat dan bahannya itu ada kunci sok ukuran 36 mm. Di sini mengapa kok 36 mm? Dari 3 bulan yang saya lakukan dalam OJT itu, pada mur kontainer berukuran 36. Ada pula yang berukuran 41 mm. Yang ketiga, alatnya yaitu dongkrak. Di sini fungsinya dongkrak untuk mengangkat as roda supaya bisa mudah untuk melepas ban yang akan diganti. Yang keempat adalah stang dongkrak, yaitu untuk membantu dongkrak mengangkat as roda. Selanjutnya ada prosedur penggantian ban. Yang pertama, pasang dongkrak tepat di bawah kawal atau sabuk spring leaf. Yang kedua,
pasang selang angin ke mesin impact. Yang ketiga, pasang shock ukuran 36 mm pada mur roda atau pasang shock ukuran 41 mm. Yang keempat, atur mesin impact dengan setelan nomor 4 dan membuka mur ke arah kanan. Di sini kenapa kok menggunakan nomor 4? Soalnya kalau mur yang sudah lama dipakai pasti itu akan ada karatnya atau korosi. Maka itu menggunakan setelan nomor 4, yaitu bertekanan tinggi. Yang kelima, setelah terbuka dan lepas ban yang rusak, lalu pasang ban baru dengan menggunakan stang. Yang dimaksud stang di sini itu bisa menggunakan stang dongkrak atau stangnya tersendiri. Itu menggunakan pipa besi untuk mengangkat ban supaya mudah masuk ke as rodanya. Yang terakhir, pasang mur dan kencangkan mur menggunakan mesin impact setelan nomor 4 ke arah kiri. Bisa juga menggunakan selanjutnya, analisa. Di slide ini terdapat diagram fishbone yang mengacu pada keausan ban. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keausan ban. Yang pertama ada material. Di sini ada faktor keausan ban, bisa jadi dari ban yang sudah lama digunakan kembali. Faktor yang kedua pada metode. Di sini yang saya dapatkan dari 3 bulan magang saya di PT Green Energi Natural Gas, yaitu yang pertama, kesalahan metode pada pressure gauge yang tidak digunakan saat pengisian tekanan ban. Yang kedua, kontainer melebihi kapasitas beban. Mengapa saya bisa mengatakan kontainer melebihi kapasitas beban? Karena saya pernah bertanya pada salah satu teknisi di sana, dan beliau mengatakan bahwa kapasitas kontainer yang ada di PT Green Energi Natural Gas itu maksimumnya adalah 60 ton. Dan yang dilaksanakan ternyata itu melebihi kapasitas. Kurang lebihnya itu 70 ton. Yang ketiga, measurement. Di sini terdapat juga pressure gauge yang tidak ada. Yang keempat, di sini ada 2 faktor. Yang pertama, SOP teknisi dalam pengisian tekanan ban yang tidak menggunakan pressure gauge atau pengukur tekanan angin. Yang kedua, SOP pengecekan bearing. Di sini kesalahannya teknisi dalam pengecekan bearing yaitu jika ada bearing yang kocak sedikit itu tidak langsung diganti, tapi jika ada kocak sangat besar, jadi itu baru langsung diganti. Selanjutnya, mesin. Di sini yang sering terjadi kerusakan pada roda-roda dan menyebabkan keausan ban, terutama itu pada bearing yang kocak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu environment. Di sini ada 2 faktor, yaitu jalan yang rusak dan yang kedua usia pakai ban. Jalan yang rusak maksudnya itu armada yang mengirim gas dari PT Geng atau dari PT Porong atau dari Gresik itu melewati jalan raya Pantura Utara. Di sana yang saya lewati, yang saya tahu
Jalan raya Pantura itu banyak yang berlubang dan jalannya itu sangat rusak, jadi bisa mengakibatkan bearing kocak, leaf spring itu bisa patah, dan yang terutama itu mengakibatkan keausan ban atau kerusakan ban. Usia pakai ban. Pada ban sendiri terdapat logo segitiga atau lingkaran yang disebut TWI atau Tread Wear Indication. Di sana kita bisa melihat keausan ban atau usia pakai ban dengan melihat keausan di tapak ban. Jika sudah mencapai TWI, maka diwajibkan pergantian ban. Selanjutnya, kesimpulan, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada ban armada yaitu melakukan pengecekan ban dan wheel alignment secara teratur sehingga kerusakan dapat diminimalisir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.